Jangan lupa supaya kamu selalu dapat info video-video kita selanjutnya. Halo semua sahabat pecinta dapur Ayin, hari ini kita ketemu lagi. Kali ini Ayin dibantuin nih, ada yang mau nanya-nanya, mau belajar nih kayak kalian, belajar membuat masakan. Ya sebenarnya nggak terlalu sering masak, kalau masak paling nasi goreng atau ya yang sederhana-sederhana. Tapi dia mau belajar, jadi kita semua mau belajar di sini ya. Oke, kita belajar masakan yang sederhana hari ini. Kita masakan si kue. Nah, kuenya kue apa? Kue risol ayam yummy ya, enak berarti ya. Cocok buat anak-anak, cocok buat segala usia karena tidak keras, lembut dan enak. Halo Wena, sapa dulu dong. Nah, Halo. Kita mulai ya. Ya, yang bahan-bahan yang harus disiapkan. Apa aja tuh? Kayaknya ada terigu ya. Ya, ada tepung terigu, ada telur, ada garam, ada mentega yang sudah dicairkan. Kalau mentega yang sudah dicairkan ini bisa diganti Wena dengan minyak. Lalu kemudian ada susu. Nah, susunya nih saya pakai ini. Susunya pakai susu kotak kecil. Pakainya 2 biji untuk yang kulitnya. Sekarang kita mau bikin kulitnya dulu soalnya, ya. Oke. Yuk kita mulai. Yang pertama-tama siapkan dulu, kita masukkan tepungnya. Nah, Wena yang kerjain ya. Nah, bikin lubang di tengah Wena. Bikin lubang di tengah ya, lalu kemudian masukin telurnya. Masukin telurnya. Boleh dikocok-kocok Wena. Kemudian masukin menteganya. Itu berarti menteganya sudah asin ya? Ya, karena udah asin, jadi nanti garamnya nih kita kira-kira aja. Ini sih sebenarnya 1 sendok ya, tapi nanti harus dikira-kira karena nggak semua garam itu asinnya sama, kadar asinnya. Berbagai merek, berbagai asinnya. Nah, sekarang susunya kita masukin, terus diaduk aja memang. Berat ternyata ya. Iya berat, tapi nanti kalau udah cair gampang kok. Semua dimasukin. Sambil diselingin deh garamnya. Jangan sampai menggerindil ya. Gerindilannya harus hilang, harus jadi bagus deh. Kan kamu mau bikinnya bagus hasilnya. Ini kalau yang di tengah ini gimana cara menghilangkannya? Ini. Yang lebih gampang pakai sendok. Gampang pakai sendok boleh, coba pakai garpu, pakai sendok. Boleh dicobain segala alat. Kayaknya sih udah mulai rata nih, tapi masih ada gerindil-gerindilnya, gimana ya? Itu yang harus kita lakuin berikutnya. Kita saring. Wah, ternyata masih banyak ya. Kayaknya tadi udah habis. Makanya. Ini mau cobain nggak gimana gerus-gerusnya? Kamu ngerasain caranya masak deh, jadi menikmati. Bisa karena biasa ya. Nah, selesai juga kan? Ini kok encer banget, nggak keenceran ini. Enggak, kan kita mau bikin kulit, jadi pasti bahannya harus tipis, nggak boleh ketebelan. Kalau ketebelan nanti nggak bisa diginiin, nggak bisa digituin ya. Ya. Selanjutnya kita siapin ini teflon, lalu kemudian tentunya kompor dong. Kamu sebarin dulu. Set. Oke,
kayak penjual-penjual bikin martabak ya. Supaya nggak tebel terus sampai samping-sampingnya. Sebenarnya nih hitungannya belum rata nih ya, tapi nggak apa-apa kan namanya masih belajar ya. Kita tunggu sampai dia kelihatannya udah bisa dilepas. Kayaknya supaya kalau warnanya udah berubah ya. Betul. Ini kan nih udah mulai nih pentul-pentul nih, kemungkinannya dia udah mulai mau matang. Jadi samping-sampingnya mulai di lepas-lepasin. Ya, kayaknya udah bisa nih. Ya, dilepasin, dibalik langsung. Iya. Baliknya harus mantap gini. Cuk gitu supaya jadinya rata. Pakai tangan aja kan tadi tangan kamu bersih. Ngeratain pakai itu nggak bisa, harus pakai tangan. Ya. Yuk, bikin lagi, semangat. Angkat dulu biar nggak panas. Diangkat dulu, lalu kemudian langsung kamu putar. Ya. Sambil Wena putar-putar, nih kasih aku tunjukin tipis kan. Nih, tipis ya. Tunggu lihat udah produk belum? Udah nih, udah kelihatan mulai gitu. Sampingnya mulai gerak cepat supaya nggak keburu, tahu-tahu yang di tengahnya udah kosong ya. Ayo, cara baliknya, tuk gitu. Kalau teflonnya panas nih Wen, jangan diterusin dulu, angkat dulu sejenak supaya dia kena angin dulu, baru kasih lagi minyak. Ketahuannya apa kalau teflonnya panas ya? Pasti kamu cepet banget nih dan cepet gosong. Padahal kan nggak boleh gosong, dia harus warnanya tetap kuning emas gitu ya. Yuk, mulai pinter nih naruhnya ya. Terusin ya sampai habis. Ini teflon kita nggak perlu dikasih minyak dulu ternyata ya? Enggak, karena kan kita udah kasih mentega. Kalau mau lebih mantap lagi kasih minyak sedikit deh. Nah, paling kamu tambahin sedikit lagi, mungkin kira-kira kurang dari 1 sendok makan supaya dia benar-benar nggak lengket. Kalau misalnya masih lengket juga, karena kan kadar tepung tuh beda-beda. Kalau kerja dibiasain tangannya udah bersih. Ayin mau lihat nih, kamu lama-lama makin pinter naruhnya nggak di piring. Susah. Nggak pecah ya, padahal aku pegang-pegang. Oke, tadi kan kita udah nyiapin kulitnya nih Wen. Sekarang kita mau siapin isinya. Yes. Cek, kamu bisa tahu nggak ini bahan-bahannya apa? Kamu yang kenalin. Oke. Mie ayam, Betul. wortel, bawang putih yang sudah dirajang, kaldu bubuk, lada hitam, pala bubuk, oregano, bawang bombay, makaroni, keju, gula, susu, dan maizena. Betul ya. Sekarang kita akan mulai. Pertama-tama kita akan merebus dulu ayamnya. Air, garam, lada kita masak kayak diungkep gitu sampai dia mateng. Begitu selesai mateng udah gitu, jangan. Nanti kita akan suir-suir ayam ini dan nanti kita akan campurkan di dalam bahannya. Nah, tugas kamu nih Wen, tugas aku adalah ngerebus ayamnya. Tugas kamu adalah ngupasin wortelnya, kemudian setelah selesai dikupas, diparut supaya halus. Oke. Paham? Oke, sip. Ini ayamnya mau kita rebus. Cukup dikasih garam kira-kira 1 sendok makan. Lalu kemudian kita berikan ada bubuk ya. Oke. Sama bawang putih. Kira-kira 2 siung bawang putih. Dah didiamin aja sampai dia matang. Tahu matangnya dari mana? Kalau matangnya kan dia udah berubah. Ini kan sekarang kan warnanya masih merah-merah. Nah, kita parut dengan menggunakan parutan keju supaya halus-halus seperti ini. Maaf ya, kira-kira halus-halus. Kita udah selesai ngerebusnya nih Wen. Kamu masih marut ya. Ini nanti akan kita suir-suir. Nanti masih ada PR lagi nih Wen. Okay. Nah sekarang untuk ngeringkas waktu juga, aku akan
memasak makaroninya. Nih aku udah siapin air, makaroninya kita akan masak ya. Nih udah selesai. Oh ya udah, sekarang nyuirin ayam ya Wena ya. Ayamnya disuir-suir. Disuir-suir, halus-halus aja. Ya benar gitu, tipis-tipis gitu. Oke sip, sekarang kita akan menumis. Ini tadi yang udah kita rebus, terus kita cuci makaroninya ya, terus jadi ditiriskan. Lalu nih ayamnya yang udah kita suir-suir. Nah ini kasih airnya sedikit buat tambahan kaldu dari makanan kita ini, dari posengan kita ini. Ngomong-ngomong tadi ayamnya emang harus tanpa tulang, Ain? Nggak selalu, boleh ayam apa aja, yang penting namanya ayam, makhluk yang bernama ayam. Kita cuci bersih, lalu kemudian kira-kira timbangannya segitu kalau nggak ada tulangnya. Wortelnya juga boleh wortel lokal. Boleh wortel lokal, tapi kalau wortel lokal nih nggak semerah kayak gini ya. Ini kan wortel import istilahnya, padahal di Indonesia juga udah bikin nih padahal. Nah sebenarnya jadi warnanya lebih merah dan kesannya tuh lebih manis deh menurut aku rasanya. Ya cari yang muda, jangan yang tua supaya mudah manisnya. Kalau punya chopper boleh? Punya chopper boleh, tapi ya harus bikin halus gini dan dia lebih banyak keluar air jadinya. Oke, sekarang kita mulai yuk. Boleh pakai minyak, boleh pakai mentega. Kira-kira udah wangi, udah harum, agak-agak harum nih, bawang bombaynya masukin. Udah harum nih. Nah kalau gitu udah layu ya, boleh masukin wortelnya. Karena wortelnya juga diparut, jadi dia sebenarnya cepat menguap. Masukkan ayam beserta air-airnya. Airnya yang sedikit tadi itu, nggak usah banyak-banyak. Kalau banyak-banyak nanti jadi berair ininya. Isiannya ya? Isiannya jadi berair. Isinya harus kering ya, makanya kita pakai tepung maizena untuk mengeringkannya. Ini sampai kapan? Baru Sampai udah kelihatannya udah mateng wortelnya, lalu kemudian nih bumbu penyedapnya kita masukin. Juga kejunya ini sesuai selera rasa keju ya, kejunya dibanyakin terus gulanya masuk ya. kalau kejunya banyak, garamnya perlu dikurangi nggak ini? Kalau kejunya banyak tentu garamnya harus dikurangi karena kan keju asin kan. Ini kok makaroninya belum masuk, Ain? Iya, kakinya ledeh itu loh. Oh, Nah sekarang kita masukin ya. biasanya dimakan gini pakai nasi juga enak. Kalau dimakan pakai nasi ini kemanisan Wen. Kalau mau untuk nasi kurangin aja gulanya maksudnya. Ini sekarang kita masukin susu biar rasanya tambah asik. Karena susu kalau ketemu keju dia akan membuat rasa yang lebih nikmat lagi. Terus kita siapin maizenanya, kita kasih air sedikit. Maizena untuk apa ini? Untuk mengentalkan. Aku boleh nyicipin nggak? Nanti kalau udah jadi isiannya kamu boleh coba nyicipin. Tapi dengan bahan-bahan yang tadi aku udah kasih tahu bahwa itu enak. Sekarang maizenanya kita masukin. Diaduk ya Wen. Kelihatannya sudah mulai kering ya, In? Iya, jadi udah nggak jemek berair gitu. Tetap jemek sih karena kan memang teksturnya memang seperti itu. Nah ini ada bagusnya juga nih Wen, kita masak begini. Anak-anak jadi makan wortel nggak terasa dia makan wortel. Padahal ini kita masukin wortel di dalamnya. Mereka ngerasain wah ini enak. Gitu. Udah kalau gitu udah selesai kita angkat, kita nanti abis ini kita akan mengisi. Sekarang kita akan bungkus risolnya.
Aku jadi boleh nyicipin nggak? Boleh, nanti pakai sendoknya aja, nanti ganti sendok deh kalau Enak banget. enak ya. Nah, ini tadi yang kita bikin kulitnya. Kok harus ditutupin plastik Ya, supaya nggak kering. Kalau kering kan nanti jadinya apa sih, jelek gitu. Jadi sekarang kita mulai membungkusnya. Kita belajar membungkusnya ya. Untuk ngelemnya kita pakai telur. Nanti sisa telurnya jangan dibuang. Kita akan pakai buat ngebungkus risolnya ya. Yuk kita mulai sekarang. Yang pertama ambil dulu bahannya, kulitnya. Lalu kemudian ambil isinya gini, dipadet-padetin. Terserah nih mau bikinnya kotak, atau lonjong atau apa. Nah tadi tuh aku bikin kulitnya dari materi itu bisa jadi 20 ya. Iya. Bisa jadi 20. Jadi kalau kamu nih mau pakai kulitnya ini buat lain-lainnya, jadi kamu tinggal nambahin. Kalau mau bikin lebih dari 20, ya tinggal lagi lah bikin 2 kalinya. Dibungkus, dilipat nih, terus digulung. Asik jadi. Ini meja bersih nih Wen. Aku nggak pernah pakai buat lain-lain selain buat tutorial masak. Jadi bersih, nggak boleh dipakai buat yang lain. Sebentar aku cari wadah buat narik ya. Udah jadi. Ini bersih, tapi jam terbangnya tinggi nih Wen. Karena udah sering dimasak dari dari aku masih remaja kayaknya kali ini ya. Ini kurang nih ininya, kurang lemnya nih, lihat tuh ya. Jadi harus kamu kasih lemnya tuh, ya. Sampai merekat erat. Seru nggak? Susah. Susah karena kamu belum biasa masak. Nanti kalau udah terbiasa akan gampang. Malah kamu bisa bikin sendiri nih resep-resep ciptaan kamu. Kalau udah bisa bikin resep ciptaan kirim ke aku deh. Nanti aku bikinin tutorialnya juga biar orang lain dapat ilmunya. Ini nggak ada yang ditutup-tutupin Wen. Karena aku pengalaman ya, dulu waktu aku pertama kali belajar masak, lihat tutorial itu disembunyi-sembunyiin, dibilang tepungnya sekian, padahal nggak taunya enggak. Jadi begitu jadi jeleneh gitu nih, cakep kan? Begitu jadi jelek banget gitu. Pinter nih, udah bagus nih. Asik. Jadi nggak usah dibohong-bohongin deh pemirsanya. Kasian udah beli bahannya mahal-mahal, terus tahu-tahu harus buang kan, kayak apa? Karena susah lagi zaman sekarang. Udah kayak mama beneran tuh kalau udah masak gini. Tarik, diambil. Ini kan ada yang bagian atas, ada yang bagian yang tadi kena teflon, yang bagian kena teflon di bawah. Biasain kalau ngeracik makanan gini, kamu tangannya harus benar-benar bersih. Walaupun untuk keluarga sendiri ya. Walaupun keluarga sendiri kan, kalau keluarga sendiri lagi apalagi kalau sakit kan kasihan kamu juga yang rumah sakit. Nah bukan begitu aja, karena kalau kita ngeraciknya bersih, nggak banyak dimek-mek, nggak banyak dipegang-pegang, maksudnya gitu, dia jadi tahan lama. Aku tuh bisa ngirim nasi bakar sampai ke Amerika loh. Dulu zaman orang belum musim nasi bakar aku udah sampai Amerika, udah sampai Australia. Orang pesen, orang bule dikasih, katanya ditawarin sama orang bule. Di sana mereka ke taman orang bule, mereka bikin nasi bakar khas Indonesia, makanan khas Indonesia. Laku banget, jadi mereka pesen lagi. Itu dulu aku mengusahakannya.
Kapan kita bikin resep tutorial nasi bakar ya? Ya nanti ya, karena bikin nasi bakar tuh perlu materi-materinya yang lebih rumit mencarinya. Kalau ini kan kita punya persediaan di rumah, gampang deh. Ada ayam di freezer, ada apa sih namanya, ada wortel, belinya awet, disimpan dulu nih, belum sempet, besok-besok belum ngerjain bisa. Tapi kalau nasi bakar tuh daun pisangnya, terus isi-isinya, karena nasi bakarnya aku tuh isinya komplit, enak deh pokoknya, itu idola. Ini untung kulitnya bagus jadi nggak pecah-pecah ya. Ini nggak boleh kebalik bungkusnya, Wena, biar cakep. Ini kamu kebalik nih bungkusnya ya. Bungkusnya itu yang tadi di penggorengan itu kan yang ini yang ada apa teksturnya, kamu pakai yang sini buat ngebungkusnya, dibalik ya. Nah ini udah jadi, sekarang kita akan goreng. Gimana cara gorengnya akan aku tunjukin lagi. Kita siapin telurnya buat lapisannya ya. Ini agak beda ya, kita bikinnya mirip-mirip sushi Solo, Wen. Jadi ini dikasih air, jadi telur yang sisa tadi nih yang buat ngelem-ngelem tadi jangan dibuang, kita buat bungkus risolnya. Airnya seberapa? Airnya kira-kira 50 ml aja lah ya. Minyaknya deep fried atau secukupnya? Secukupnya, yang penting paling enggak terbenam setengah, tapi lebih bagus bisa kerendam semuanya tuh lebih bagus. Sekarang kita masukin ininya, risolnya. Sebenarnya gampang pakai tangan deh, jatuhinnya tuh pas jadinya. Oh, benar kan? Nih kalau buat dijual bikinnya rapi kayak gini ya. Waktu itu aku bikin ini laku banget nih, sehari bisa laris sampai 200 satu toko doang loh ya, bisa 200. Memang tangan Tuhan itu ya, Tuhan tuh ngasih kita tangan untuk dipakai untuk bekerja ya. Jadi kadang-kadang tuh lebih indah tuh kalau campur dengan tangan. Chef internasional juga kadang-kadang lihat tuh dengan tangannya doang gitu, tanpa alat. Oke, tinggal ditungguin. Ini baunya luar biasa ya. Enak ya. Iya. Ini kesukaan anak-anak, jadi semua bisa ikutin nih bikin resep ini. Terus tinggal ngitungin lagi. Kalau tadi dengan ukuran sekian, maka hasilnya sekitar 20 risol kita bisa buat ya. Jadi kalau mau bikin banyak ya tinggal digandakan aja deh, mau seberapa banyak ya. Kayaknya udah bisa dibalik nih, Wena, coba dilihat aja ya. Cakep tuh warnanya, nggak susah dibantuin samping-sampingannya. Ini karena bahan-bahannya udah matang semua, jadi sebenarnya cuma buat garingin aja ya. Iya sih, tapi kalau digoreng lagi dia jadi gurih, enak gitu. Pakai api besar aja supaya dia nggak nyerap banyak minyak. Jangan sering dibalik-balik, nanti pecah. Yang udah bisa diangkat duluan. Kayaknya udah ada yang udah nih, kan? Yang ini ya. Ini angkat Gini. ya. Nah, taruh.
susah. Ya, besok-besok masak lagi, jadi nanti makin pinter deh ngangkat. Nanti latihan di rumah Wen, bikin. Nanti kalau udah jadi aku dikirimin ya. Jangan sering dibalik supaya nggak pecah ya. Kira-kira aja kalau udah hanya udah mateng, diintip-intip boleh ya, tapi intipan. Cakep kan? Susah ya posisinya. Gimana kalau diputar? Nih, udah cantik nih. Pelan masukin sampai mutar. Nah, ini dia hasilnya. Ta lihat dalamnya ya. Ini hasilnya dalamnya. Enak kan? Belum coba ya, Mak, boleh bilang enak. Seperti ini kira-kira. Kamu boleh nyobain, Wen. Wah, enak banget. Pakai banget. Hmm. Ya udah, bikin aja. Ini bisa buat jualan juga. Kalau dulu buat jualan aku agak lebih kecil dikit supaya bisa apa sih namanya, bisa jadi agak lebih banyak. Lalu kemudian dijualnya juga bisa jadi lebih murahan. Gitu. Tapi rasanya nggak murahan, enak kan? Enak banget, Nah, lembab, moist, nggak kering isinya, kulitnya juga moist. kulitnya juga tipis nih, lihat kulitnya. Ya, hasilnya nggak kulit melulu jadinya, ya. Tuh, pokoknya kalau kamu ikutin tips yang tadi aku